di sini kita masuk pembahasan poin A, peranan dan fundamental akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Yang pertama, kita harus mengetahui nih, apa sih akuntansi manajemen itu? Akuntansi manajemen adalah sebuah sistem akuntansi yang memiliki kaitan dengan penggunaan informasi akuntansi oleh tingkat manajerial suatu organisasi. Peranan dan fungsi akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis yang dinamis sangat penting untuk memastikan perusahaan untuk dapat beradaptasi dan membuat keputusan tepat di tengah perubahan yang cepat. Selanjutnya itu proses akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Itu terdiri dari beberapa langkah kunci yang saling terkait yang membantu organisasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan yang efektif. Berikut ini tahapan utama dalam proses ini. Yang pertama itu ada pengumpulan data, kedua ada pengelolaan data, ketiga ada analisis informasi, keempat perencanaan dan penganggaran, kelima pengendalian kinerja, keenam pelaporan, ketujuh pengambilan keputusan, dan yang kedelapan terakhir itu ada evaluasi dan umpan balik. Selanjutnya kita masuk di peranan dan fungsinya. Yang pertama itu ada perencanaan strategi, kedua pengendalian dan pemantauan kinerja, ketiga pengambilan keputusan, keempat manajemen risiko, kelima efisiensi operasional dan pengendalian biaya, keenam adaptasi terhadap perubahan eksternal, ketujuh evaluasi investasi, kedelapan itu ada penganggaran dan perakiraan. Oke, sekarang kita masuk di poin B, yaitu konsep biaya dan manajemen biaya. Yang pertama tentunya itu pengertian biaya. Pengertian biaya menurut American Accounting Association, biaya ialah suatu pengorbanan dari sumber yang bersifat ekonomis yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau yang akan terjadi untuk mencapai tujuan tertentu. Terus yang kedua itu manajemen biaya. Manajemen biaya merupakan suatu sistem yang dirancang untuk menyediakan informasi baik bersifat keuangan mengenai pendapatan, biaya, serta informasi non-keuangan yang relevan. Berikut beberapa konsep manajemen biaya. Yang pertama itu nilai tambah, kedua akuntansi aktivitas, dan yang ketiga itu target biaya. Selanjutnya kita masuk di manfaat manajemen biaya. Yang pertama itu perencanaan dan pengendalian. Yang kedua dapat membantu manajemen dalam meningkatkan keterselusuran biaya. Terus yang ketiga itu membantu manajemen dalam mengoptimalkan kinerja daur hidup. Yang keempat itu membantu manajemen dalam pembuatan keputusan. Yang kelima membantu manajemen dalam proses manajemen investasi. Yang keenam itu dapat membantu manajemen dalam mengintegrasikan kriteria pengukuran kinerja non keuangan ke dalam kinerja keuangan agar terjamin konsistensinya. Terus yang ketujuh itu membantu manajemen dalam mengorganisasi berbagai tingkat otomasi. Selanjutnya kita masuk di pengelolaan biaya. Poin A berdasarkan objek. Yang pertama itu ada biaya langsung, yang kedua itu biaya tidak langsung. Terus yang berikutnya itu berdasarkan periode. Tentunya terbagi lagi itu ada produk cost, dan periodic cost. Selanjutnya yang ketiga itu berdasarkan fungsi pokok perusahaan. Yang pertama itu biaya produksi, kedua biaya pemasaran, dan yang ketiga itu biaya administrasi. Yang ketiga poin D berdasarkan hubungan dengan volume kegiatan. Yang pertama itu ada biaya tetap, kedua biaya variabel, dan ketiga biaya semi variabel. Oke, sekarang kita masuk di pembahasan C, yaitu cost volume dan profit analisis perencanaan laba. Apa sih itu CVP? CVP adalah alat yang sangat berguna dalam pengambilan keputusan bisnis dengan memahami hubungan antara biaya, volume, dan laba. Bisnis dapat merencanakan strategi yang lebih efektif untuk mencapai tujuan keuangan. CVP merupakan komponen penting dalam manajemen keuangan yang tidak boleh diabaikan tentunya. Jadi CVP ini adalah poin penting dalam manajemen keuangan dan tidak boleh diabaikan dan tidak boleh juga ditinggalkan. Komponen utama dalam analisis CVP adalah yang pertama itu biaya tetap, kedua biaya variabel, ketiga harga jual per unit, keempat itu volume penjualan, kelima itu ada margin kontribusi, dan keenam itu ada break even point. Oke, kita masuk di perencanaan laba atau profit planning. Perencanaan laba adalah proses pembuatan rencana kerja untuk jangka waktu 1 tahun yang dinyatakan dalam satuan moneter dan satuan kuantitatif yang lainnya.
Mulyadi 2010-448. Strategi perencanaan laba membangun keuntungan yang berkelanjutan. Yang pertama itu ada menentukan target laba yang realistis. Kedua, analisis biaya. Ketiga, mengoptimalkan penjualan dan harga. Keempat itu pengendalian biaya. Kelima, menerapkan sistem akuntansi pertanggungjawaban. Keenam, pemantauan dan penilaian. Dan ketujuh itu fleksibilitas dan adaptasi. Selanjutnya kita masuk di kelebihan dan kekurangan CVP analisis. Tentunya yang pertama itu ada kelebihan. Kelebihannya itu apa saja sih? Tentunya yang pertama itu perencanaan keuangan yang lebih baik, penetapan harga, strategi penjualan, pengelolaan biaya, dan evaluasi dampak. Selanjutnya kekurangan. Kekurangan CVP analisis yaitu adalah asumsi biaya tetap dan variabel konstan tidak mempertimbangkan diskon volume asumsi linearitas. Oke, kita masuk di rumus utama CVP analisis. Yang pertama itu adalah margin kontribusi per unit sama dengan harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Yang kedua itu contribution margin ratio sama dengan margin kontribusi per unit atau harga jual per unit. Ketiga itu break dikurangi event point dalam unit sama dengan total biaya tetap dibagi margin kontribusi per unit. Keempat itu break dikurangi event point dalam rupiah sama dengan total biaya tetap dibagi contribution margin ratio. Oke, sekarang kita masuk di poin D, yaitu perencanaan laba multi produk entity. Nah, di mana perencanaan laba multi produk ini adalah proses strategi untuk menentukan target laba yang ingin dicapai oleh perusahaan yang memiliki berbagai jenis produk. Ini melibatkan analisis mendalam tentang biaya, permintaan, harga, dan sumber daya yang tersedia. Alasan untuk menentukan margin produk yang pertama itu adalah pengambilan keputusan yang tepat dalam alokasi sumber daya. Kedua, identifikasi produk yang paling menguntungkan. Yang ketiga, perencanaan strategi penetapan harga. Keempat, pengelolaan portofolio produk. Tentunya tantangan yang dihadapi dalam menentukan kontribusi margin di perusahaan multi produk yaitu perbedaan biaya variabel antar produk, terus fluktuasi biaya dan harga. Selanjutnya volume penjualan yang berfluktuasi. Selanjutnya itu definisi sales mix produk. Sales mix atau rasio mix produk adalah proporsi penjualan dari masing-masing produk terhadap total penjualan perusahaan dalam entitas multiproduk perusahaan yang menjual berbagai macam produk yang memiliki margin kontribusi yang berbeda. Sales mix menjadi faktor yang sangat penting dalam menemukan laba perusahaan karena setiap produk memiliki peran berbeda dalam menghasilkan keuntungan. Tentunya dampak perusahaan sales mix terhadap perusahaan yaitu yang pertama perubahan dalam permintaan pasar, kedua menetapkan harga yang berbeda-beda, pengolahan biaya produksi, ketiga itu pengaruh volume penjualan, keempat strategi promosi dan penjualan. Selanjutnya faktor yang mempengaruhi BIP dalam perusahaan multiproduk yaitu yang pertama perubahan dalam biaya tetap, kedua perubahan dalam biaya variabel, ketiga perubahan sales mix, dan keempat itu perubahan harga jual. Oke, sekarang kita masuk di poin E yaitu analisis perilaku biaya cost atau cost behavior analysis. Perilaku biaya adalah bagaimana biaya akan bereaksi atau perubahan dengan adanya perubahan tingkat aktivitas bisnis. Bila aktivitas bisnis meningkat atau surut, biaya tertentu mungkin akan ikut naik atau turun atau mungkin juga tetap. Kita masuk di tipe-tipe pola perilaku biaya. Yang pertama itu biaya variabel, kedua biaya tetap, ketiga biaya semi variabel. Selanjutnya itu analisis biaya semi variabel. Yang pertama itu metode tidak tertinggi dan terendah. Metode ini merupakan suatu metode untuk menemukan persamaan suatu garis lurus dengan terlebih dahulu memilih dua titik yang akan digunakan untuk menghitung. Kedua itu metode skate graph. Metode ini dapat digunakan untuk menganalisis perilaku biaya. Ketiga, metode analisis regresi. Metode ini menentukan acara matematis garis yang paling sesuai melalui kelompok titik. Selanjutnya yang terakhir itu ada poin F, analisis pengambilan keputusan jangka pendek marketing aspek. Menurut Hansen Edwoman, pengembalian keputusan jangka pendek yang sering dihadapi manajemen adalah sebagai berikut. Yang pertama itu keputusan membeli atau membuat,
Kedua, keputusan menerima atau menolak pesanan khusus. Yang ketiga, keputusan menghentikan atau melanjutkan lini produk. Keempat, keputusan menjual atau memproses. Jenis-jenis sekarang kita masuk di jenis-jenis faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang pertama itu ada kepribadian, kedua ada gaya manajemen, ketiga berpikir kreatif dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya faktor eksternal. Faktor eksternal itu yang berpengaruh tentunya adanya pengaruh tekanan dari luar, adanya pengaruh kebiasaan lama atau sifat-sifat pribadi, selanjutnya pengaruh dari kelompok lain, dan terakhir itu faktor pengalaman. Selanjutnya itu pengambilan keputusan jangka pendek atau technical meeting merupakan proses memilih di antara pilihan yang ada yang harus segera dilakukan dan bersifat jangka pendek. Meskipun berorientasi jangka pendek, jenis keputusan ini tetap mengacu pada pencapaian tujuan strategis perusahaan, sehingga keunggulan kompetitif dapat dicapai perusahaan dalam jangka panjang tentunya. Langkah-langkah yang digunakan dalam pengambilan keputusan jangka pendek ada 6, yaitu yang pertama identifikasi permasalahan yang sedang terjadi di perusahaan, kedua identifikasi alternatif atau pilihan penyelesaian masalah, ketiga itu identitas biaya dan pemanfaat dari setiap alternatif, keempat identifikasi dan jumlah biaya relevan dan setiap alternatif, kelima itu identifikasi faktor kualitatif, dan yang terakhir itu pilihan alternatif yang memberikan keuntungan terbesar. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di tugas video ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.